Kembali bersama kami di Sindo Siang, pemirsa. Polisi menghormati tanggapan keluarga diplomat muda Arya Daru Pangayunan yang meyakini Arya tidak mengakhiri hidupnya seorang diri. Namun polisi membuka pintu bila ada informasi atau temuan baru terkait kematian Arya. Indikasi meninggal tanpa keterlibatan pihak lain. Polda Metro Jaya menghormati respon keluarga diplomat Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan terhadap penyelidikan kematian Arya. Keluarga Arya meyakini Arya tidak mengakhiri hidupnya seorang diri. Polisi menyebut hasil penyelidikan dipastikan tidak ada unsur pidana dan tidak ada keterlibatan pihak lain dalam kematian Arya. Namun polisi tetap membuka pintu bila ada temuan atau informasi baru terkait kematian diplomat muda itu. Kami menghormati apa yang menjadi apa yang disampaikan oleh dari pihak keluarga ADP, ya, silakan. Kemarin Bapak Direktorat Kriminal Umum juga sudah menyampaikan, ya, bahwa hingga pada saat kemarin, ya, sudah disimpulkan bahwa bukan merupakan suatu tindak pidana, belum menemukan unsur tindak pidana, ya, dan tidak ada keterlibatan orang lain dalam kejadian tersebut. Sebelumnya, polisi menyampaikan hasil penyelidikan atas kematian Arya Daru Pangayunan yang ditemukan tewas di kamar kosnya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Polisi memastikan Arya meninggal dunia bukan karena aksi pembunuhan, namun karena mati lemas akibat lilitan lakbat kuning di kepalanya. Dari Jakarta, Helmi Sarjambati, iNews melaporkan. Pemirsa, program Inside Story Sindo News TV merangkai kembali kisah kematian diplomat muda Arya Daru Pangayunan yang hingga kini masih terselimuti misteri. Mungkinkah dari rangkaian kejadian akan mengantar kita kepada sebuah kesimpulan? Setelah 3 pekan jadi misteri, akhirnya Dirkrimum Polda Metro Jaya secara resmi mengumumkan penyebab kematian diplomat muda Arya Daru Pangayunan. Polisi menyebut korban meninggal tanpa melibatkan pihak lain, alias bunuh diri. Namun, di saat yang bersamaan, polisi juga menyebutkan sebelum ditemukan meninggal, almarhum sempat berbelanja di kawasan Grand Indonesia. Ada 2 teman di sana, 1 lelaki dan 1 wanita. Yang pria namanya Dion, yang wanita bernama Farah. Jurnalis kemarin sempat bertanya apa hubungan Farah dengan almarhum. Polisi dengan diplomatis menyatakan itu privasi. Lalu muncul pertanyaan, apakah ada jejak cinta segitiga di kematian diplomat Arya? Saya Lukman Hanafi, inilah Inside Story Investigasi. Sudah saya sampaikan ke penyidik yang menangani, pada intinya adalah menceritakan tentang alasan ada keinginan untuk bunuh diri. Terkait dengan apa hubungan, apakah sudah diambil keterangan? Farah, sudah. Kalau masalah hubungannya kami tidak bisa sampaikan karena itu privasi. Secara physically yang bersangkutan itu memiliki kelebihan dibandingkan orang lain. Kalau menurut saya ini kan masalah pribadi. Polisi memang sudah resmi mengumumkan penyebab kematian diplomat Arya. Namun di saat yang bersamaan polisi juga merilis nama seorang wanita yaitu Farah. Farah ini terekam oleh kamera saat berada di pusat perbelanjaan Grand Indonesia. Mereka bersama-sama sebelum akhirnya Arya ini pulang menggunakan taksi dan ditemukan meninggal setelah beberapa jam berlalu. Lalu apa hubungan Farah dengan almarhum Arya? Apakah mereka sekedar teman atau justru mereka terlibat cinta segitiga? Kami berusaha menyajikan liputannya untuk Anda. Polda Metro Jaya akhirnya mengungkap penyebab kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan.
Dalam konferensi persnya, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Wira Satya Triputra menerangkan bahwa sebelum ditemukan tewas di kamar indekosnya, Arya Daru terekam CCTV bersama dua temannya, Farah dan Dion, di Mall Grand Indonesia sekitar pukul 17.52 waktu Indonesia Barat. Saat dikonfirmasi awak media terkait hubungan antara Arya Daru dan Farah, Kombes Pol Wira menyatakan tidak bisa disampaikan karena privacy. Intisarinya saja, pada pukul 17.52 ini ya, 11.52 korban terpantau berada di Mall Grand Indonesia. Ini selaras juga dengan hasil analisa terhadap IT daripada profil korban. Izin untuk bertanya, yang pertama ini terkait dengan tadi kan sempat ke Grand Indonesia, Arya ini dengan temannya Farah dan juga Dion ya. Apakah hubungan atau keterlibatan antara Farah dengan Arya, kemudian Farah ini apakah sudah masuk ke 24 saksi yang telah dimintai keterangannya atau bahkan yang belum dimintai keterangan? Terkait dengan hubungan, apakah sudah diambil keterangan? Farah sudah. Kalau masalah hubungannya kami tidak bisa sampaikan karena itu privasi. Sementara itu, Kabar Reskrim Polri 2009 hingga 2011, Komjen Pol Purnawirawan Ito Sumardi menegaskan bahwa kematian ADP diduga terkait dengan masalah pribadi. Meski sebelumnya ADP memang terkenal baik di mata kerabatnya, namun seiring berjalannya waktu, Ito menyebut perilaku seseorang bisa saja berubah. Apalagi secara fisik, ADP memiliki kelebihan dibanding yang lain. ADP ini ganteng, Pak. Tinggi. Ya. Ini bagi cewek-cewek ini idola lah pasti ketika Arjuna lah. Arjuna, betul. Ada nggak sebab potensi sakit hati kan macam-macam. Misalnya ini potensinya adalah sakit hati karena ADP kebetulan menangani kasus yang berhubungan dengan itu. Tapi ada juga sakit hati mungkin karena di Arjuna ada ya para Hawa itu yang mendekat, apalagi Mas ADP ini yang saya tahu dari dua teman rekan dekatnya adalah beliau ini selalu LDRan, lebih panjang LDRan daripada bersama keluarga. Mungkin karena digoda-goda, ya sebenarnya belum tentu sesuatu yang serius, tetapi karena sering digoda menjadi akhirnya akrab. Nah kebetulan yang akrab itu mungkin sudah entah itu punya pacar, punya pasangan, akhirnya tidak terima terus ini. Kan ini salah satu, tapi di luar juga mungkin ada kasus yang lain yang mungkin sedang ditangani terus nggak terima. Ada kemungkinan kayak gitu sih nggak sih Pak? Kalau menurut saya, ini kan ada dua ya, masalah pribadi dengan masalah kedinasan. Betul. Kalau masalah kedinasan, menurut saya kok tidak terlalu signifikan ya terhadap kasus ini. Oke. Karena dia ada satu kelembagaan, kemudian dia juga bukan seorang istilahnya yang seperti penyidik, ya kan, itu beda kan ya. Tapi kalau masalah pribadi, ya tadi disampaikan ya, kan seseorang itu tentunya punya masa lalu, masa sekarang dan masa depan. Nah, masa lalunya ini di mata orang memang mungkin baik ya. Dan kalau kita lihat secara physically yang bersangkutan itu memiliki kelebihan dibandingkan orang lain. Lantas benarkah kematian Arya Daru ada hubungannya dengan isu perselingkuhan? Jika tidak, mengapa polisi enggan menjawab pertanyaan adanya dugaan perselingkuhan tersebut? Polisi berulang kali hanya menegaskan jika korban meninggal bukan karena keterlibatan orang lain dan menyebut belum ada unsur pidana dalam perkara ini. Pemberian amnesti dan abolisi bagi Hasto Kristianto dan Tom Lembong masih menuai perdebatan. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau YLBHI menilai pemberian amnesti dan abolisi merupakan bentuk pelecehan terhadap pengadilan. Jumat malam di awal bulan Agustus menjadi hari yang membahagiakan bagi Hasto Kristianto dan Thomas Trikasih Lembong. Amnesti dari Presiden Prabowo Subianto membebaskan Hasto dari vonis 3 tahun 6 bulan penjara. Sementara abolisi untuk Tom Lembong membuatnya terbebas dari vonis 4 tahun 5 bulan penjara. Amnesti adalah hak Presiden untuk memberikan ampunan bagi pelaku pidana, sementara abolisi untuk menghapus putusan terhadap pelaku pidana.
Sementara itu, menurut Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, M. Isnur, pemberian amnesti dan abolisi merupakan bentuk pelecehan terhadap pengadilan. Ini publik sangat kecewa melihatnya. Kenapa? Karena seolah-olah hukum adalah permainan demi kepentingan transaksi politik kekuasaan. Dan ini berbahaya buat para penegak hukum karena mereka sudah berjuang mati-matian, buat KPK sudah berjuang mati-matian, sudah berusaha mengumpulkan bukti, menghadirkan di ruang sidang dan menyeret tersangka koruptor ke pengadilan. Tapi kemudian Presiden memberikan amnesti, memberikan penghapusan hukuman. Itu artinya bagi saya pelecehan kepada pengadilan. Isnur juga menilai kasus yang menjerat Tom Lembong penuh dengan sandiwara politik yang syarat permainan. Seharusnya kalau di kasus Tom Lembong, kalau emang tidak ada kesalahan, kenapa sejak awal nggak dihentikan? Kenapa nggak diberhentikan penuntutannya? Nggak berhentikan penyidikannya? Kenapa nggak dituntut bebas di pengadilan? Ini kan jadi seolah-olah proses di pengadilan itu adalah sandiwara, dagelan, kalau ujung-ujungnya ketahuan. Dan ini diberikan kepada elit politik. Hasto Kristianto terjerat kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan dalam perkara Harun Masiku. Sementara Tom Lembong menjadi terdakwa dalam dugaan kasus korupsi impor gula. Kini keduanya terbebas dari semua tuntutan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemberian amnesti kepada Hasto Kristianto dan abolisi kepada Tom Lembong memunculkan spekulasi publik mengenai hubungan Jokowi dan Prabowo. Apalagi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri sempat memberikan arahan kepada seluruh kadernya untuk mendukung Presiden Prabowo. Namun anggapan tersebut langsung ditepis Joko Widodo. Setiap partai memiliki kebijakan internal sendiri-sendiri. Artinya hubungannya Pak Jokowi dengan Pak Prabowo tetap baik-baik saja atau seperti apa, Pak? Baru aja beliau ke rumah. Baru aja kita ngebakmi bareng di Mbah Citro sampai jam 12 malam. Ya, selanjutnya pemirsa, usai Hasto bebas, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri menyatakan partainya tidak memposisikan diri sebagai oposisi. Meski demikian, Megawati menyebut tetap mendukung setiap kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang berpihak kepada rakyat. Perjuangan tidak memosisikan sebagai oposisi dan juga tidak semata-mata membangun koalisi kekuasaan. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri menyatakan bahwa partainya tidak memposisikan diri sebagai oposisi, namun partai penyeimbang. Megawati menambahkan PDI Perjuangan juga tidak semata-mata membangun koalisi kekuasaan. Meski demikian, Megawati menyebut walaupun PDI Perjuangan bukan oposisi, namun partainya tetap mendukung setiap kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang berpihak kepada rakyat. PDI Perjuangan tidak memosisikan sebagai oposisi dan juga tidak semata-mata membangun koalisi kekuasaan. Kita adalah partai ideologis yang berdiri di atas kebenaran, berpihak pada rakyat, dan bersikap tegas sebagai partai penyeimbang demi menjaga arah pembangunan nasional tetap berada dalam rel konstitusi dan kepentingan rakyat banyak. Kita akan mendukung setiap kebijakan pemerintah yang berpihak pada rakyat. Namun kita juga akan bersuara lantang dan bertindak tegas terhadap setiap penyimpangan dari nilai-nilai Pancasila, keadilan sosial, dan amanat penderitaan. Dan saya tambahkan, hukum yang berkeadilan. Megawati juga menambahkan keberpihakan bukan soal berada di dalam atau luar pemerintahan, namun soal setia pada kebenaran dan berpijak pada moralitas politik yang diajarkan Bung Karno. Tim Liputan iNews melaporkan.